Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Warisman Channel di Blessing News Plus agak lat sedikit ya karena satu dan lain hal. Tapi yang jelas kita punya berita yang bagus ya untuk kita berpikir tentu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pikiran yang jernih, hati yang lapang selalu dan tubuh yang sehat untuk melaksanakan kewajiban sebagai khalifah. Ibu Siti Fadilah Supari, Kemenkes ya, mengatakan, Kemenkes jujurlah, ada apa di balik ledakan COVID? Ya, ini berita yang ada di antara banyak berita yang dikirim oleh Azura, tetapi saya lihat, nah, cuma sayangnya ini kita bacanya jadi agak susah ya, sedikit ya. Saya bacanya agak susah, tapi saya perlahan-lahan akan saya baca karena ini iklannya nggak mau ngalah dia. Oke, nggak apa-apa, saya baca di antara baris. Banda Aceh, ini dari Harian Aceh, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari angkat bicara mengenai ada apa di balik, nah tuh kan kesusahan bacanya dikit ya. Tuh, wah nih. Di balik ledakan kasus COVID-19 di Indonesia, Siti Fadilah Supari menyinggung kerja Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini sangat berurusan paling dekat dengan COVID-19, kasus COVID-19. Sebab menurutnya dari satu tahun setengah ya berlalu, belum ada data yang pasti soal angka-angka sakti yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Selama itu pula warga justru dipaksa untuk terus beradaptasi dengan keadaan. Ya, sabar ya, ini bacanya harus hati-hati kalau takut kelewatan, iklannya nggak mau ngalah. Ini iklannya benar-benar sakti. Sekarang iklannya yang sakti tuh. Gimana coba tuh? Iklannya yang sakti nih. Aduh, padahal saya pengen banget baca dan saya udah baca tadi. Bagaimana caranya nih bacanya? Aduh. Nah, kita balik lagi deh ya. Dengan keadaan tuh. Ini waduh, Bro Aji aja tadi cukup lumayan keras nih mengusahakan. Oh, begini caranya. Oke. Oke, belakangan proses vaksinasi terus dijalankan, namun bukan penurunan yang didapatkan ya, justru peningkatan ya. Tadi udah saya baca begitu bunyinya ya. Oke, kita lihat. Ini kalau saya berpikir why katanya. Kok vaksin ini berjalan, ini tiba-tiba meloncat ya angkanya. Ada apa sih? Kata Siti Fadilah Supari dalam keterangannya di saluran YouTube dikutip Selasa 6 Juli kemarin. Oke. Hati-hati nih. Siti Fadilah Supari kemudian menyinggung ledakan kasus COVID di India. Itu karena ada sungai Gangga di sana, sehingga persebarannya cukup cepat. Sementara di Indonesia, fenomena mudik sudah lewat, sehingga tak bisa disalahkan begitu saja. Oke, udah ya, kita dapat beritanya, kita lanjutin. Mudah-mudahan iklannya mau ngalah dikit iklannya. Ada apa dong, kok tiba-tiba begini? Kalau di flashback ke belakang, waktu PSBB nggak setinggi ini, kita bahkan sudah mulai gerakan vaksin. Ya, kenapa justru sudah divaksin, sepertinya angkanya malah melonjak. Ini kebetulan atau tidak, katanya lagi, kata Bu Siti Fadilah Supari ya, tentu saja. Nah, belum selesai nih, masih ada beritanya, oke? Nah, kemudian, tapi harus pandai nih mengelola iklannya. Menurut Siti Fadilah Supari, sudah seharusnya kasus COVID ini masuk dalam kategori kejadian luar biasa. Dan semestinya pemerintah di sini harus sigap dengan keadaan dan tidak diam, berpangku tangan. Oke. Wow, baru sekali nih punya pengalaman baca, mesti imit-imit namanya. Hal yang dimaksud berkaitan dengan angka-angka sakti yang seharusnya dimiliki oleh mereka. Siti Fadilah Supari meminta agar Kemenkes cari data itu secara ilmiah, yakni data orang yang sebelum divaksin, data orang yang divaksin, oke, data sebelum divaksin, data orang yang divaksin, angka sakit, dan angka kematian. Oke. Nah, sabar ya. Dari sana, dari tadi itu hal tersebut kemungkinan akan terlihat mana sebenarnya yang bermasalah. Jadi di sini kita bisa melihat apa perbedaannya setelah divaksin. Mestinya kalau sudah divaksin, walaupun positif itu biasa, tapi tidak sampai parah dan meninggal, katanya. Kalau sudah divaksin, tapi angka positif naik dan yang meninggal naik, menurut saya, kata Ibu Siti Fadilah Supari, harus diteliti.
ya. Maka itu dia meminta agar Kemenkes jujur atas data-data yang ada. Termasuk mereka juga diminta untuk mencari data kerumunan. Dari statistik akan terlihat mana faktor yang mempengaruhi. Ya. Tinggal dikit lagi. Dengan begitu, ini kata Bu Siti, akan ada cara untuk mengatasi ledakan ini lebih cepat dan ampuh. Angka-angka itu tadi ya, yang sakit sebelum sakit, kemudian sebelum divaksin, kemudian setelah divaksin, yang sakit dan yang meninggal, 4 itu, angka-angka itu harusnya bicara. Jadi Kemenkes jujurlah. Kan ini untuk bangsa dan negara. Nggak ada seorang pun yang ingin keadaan ini menjadi lebih parah. Semua orang pasti ingin lebih baik. Ya, itu Bu Siti Fadila Supari ya. Para ilmuwan dia menghimbau, ayo kita selesaikan bersama dengan cara saintifik. Ini seorang yang mumpuni sekali ya. Beliau sampai harus menghabiskan sekian panjang waktu di lapas. Dan sampai hari ini dalam usia beliau yang sudah masuk usia kencana ya, usia yang luar biasa, masih terus ya menyatakan pendapatnya sebagai warga negara, merespons terhadap keadaan yang ada di negerinya. Terima kasih Bu Fadila Supari, mudah-mudahan Allah karuniakan surga Jannatun Naim ya, sehat walafiat sampai selesai masa tugas hidup di dunia. Sebetulnya ada viral video yang warga di tes swab ya sampai lempar kursi segala macam, tapi saya kira semuanya udah pada ngeliat juga ya. Kalau mau ngeliat sih boleh juga. Bro Aji mau pasangin? Yang warga, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Oke. Jadi rupanya singkat kata di sini di Banten Tribun News ya disebutkan bahwa memang di lapangan itu jadi ada komentar banyak ya dari netizen katanya ya soalnya caranya dijolok begitu kan ini wajah ya orang tuh diwakili sama wajahnya gitu. Jadi mungkin caranya mungkin juga kondisi udah rasa takut ya kepada warga tapi kita jadi lihat konkret aja gitu. Banyak ini videonya lagi viral. Oke, ada yang menarik dari ujung timur Jawa ya di Mataram ya semua orang resahin tanggal 20 Juli setelah PMKK ya. Sekarang tambah istilahnya makin banyak ya kepanjangan dari macam-macam. Tapi di Mataram ini diizinkan masyarakat untuk sholat Idul Adha di masjid. Ini menarik ya supaya ada harapan setidaknya untuk masyarakat Mataram. Ya, apa kita rame-rame pergi ke Mataram? Ya, republika.co.id Mataram, pemerintah kota Mataram, Nusa Tenggara Barat memberi izin pada masyarakat untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah baik di masjid maupun di lapangan. Hal itu sesuai dengan hasil rapat Satgas COVID-19 Kota Mataram bersama sejumlah organisasi perangkat daerah OPD terkait, termasuk dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram. Kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Nyoman Swandiase. Kalau bahasa orang Bali atau itu bahasa Nyoman Swandiase ya. Swandiasa yang dikonfirmasi seusai mengikuti rakor Satgas COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengatakan kebijakan pemberian izin sholat Idul Adha berjamaah di masjid atau di lapangan disepakati setelah pemaparan kondisi penyebaran COVID-19 di Kota Mataram oleh Dinas Kesehatan. Berdasarkan keterangan dari Kadin Kesehatan ya Kota Mataram, kondisi penyebaran COVID-19 di Mataram tidak separah di Pulau Jawa dan Bali. Bahkan dari 325 lingkungan di Mataram, sebagian besar yang masuk kategori zona kuning dan hijau. Yang merah hanya lingkungan. Sayung baru dengan jumlah kasus 5 orang, kata Swandiasa yang juru bicara Satgas. Jadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, Haji Muhammad Amin yang ditemui di tempat yang sama, menyarankan kebijakan izin pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah di masjid diimbangi dengan memperbanyak tempat pelaksanaan seperti sholat Idul Fitri supaya enggak jadi kerumunan. Jadi harusnya lebih banyak tempat sholat Idul Adha ya. Kerabat semuanya, kita memang agak telat sedikit, tapi saya mau ngabarin ya bahwa nanti Neno Warsman Channel dan beberapa channel lain itu akan
mengudarakan menayangkan undangan peluncuran buku putih ya. Waktu peluncurannya hari ini tanggal 7 Juli jam 2 siang. Oke. Pembicaranya adalah Profesor Dr. Amin Rais, Kiai Haji Dr. Abdullah Hamahwa, Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Letnan Jenderal Purnawirawan Yayat Sudrajat SE, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, Habib Muhsin Al-Attas, Profesor Dr. Daniel M. Roshid, Kiai Haji Solahul Am Wahab atau Gus Am biasanya dipanggilnya, kemudian Dr. Husnul Mariyah PhD, kemudian Dr. M. Taufik SHMH, ya ini sahabatnya Neno Warsman Channel ya, Kiai Haji Slamet Ma'arif dan Dr. Marwan Batubara. Linknya bisa didapetin, banyak beredar ya, dan juga langsung bisa lihat di Neno Warsman Channel ya pada pukul 2. Ini posternya ya, pelanggaran HAM berat, pembunuhan 6 pengawal HRS. Pembicaranya udah kita lihat tadi, Rabu jam 2 sampai jam 4. Dan Zoom meetingnya ini kodenya ini ya, yang menyiarkan Bang Edi Channel, Neno Channel, FNN Channel, Salwa Media, Taufik TV, dan banyak lagi yang lainnya ya. Teman-teman dari apa namanya All You juga ya mau menyiarkan juga. Jadi jam 2 nanti pantengin ya di Neno Warsman Channel. Oke, itu berita. Nah, ada berita yang juga perlu kita klarifikasi. Saya udah bertanya pada sumber di bandara ya, seorang kawan. Kan ada berita, ada satu pesawat ya, dari Wuhan ke Jakarta, heboh banget gitu. Terus mendaratnya jam sekian gitu. Tapi kodenya itu enggak ada gitu loh, kodenya yang salah. Jadi ini nih ya, kan LN 1268 harusnya tuh ini harusnya. Nah, gini harusnya nih. Nomor penerbangan Lion Group itu kan JT untuk Lion, ID Batik, IW itu Wings, OD Malindo, SL Thailand ya, Super Airjet. Nggak ada UL gitu loh. Kan kodenya tadi UL yang beredar di mana-mana. Nomor penerbangan Lion Group nggak ada yang angka 5 juga. Jadi 2 angka sampai 4 aja. Nah gitu. Nah, jadi kalau landingnya memang benar, itu yang paling penting, ada flight charter dari Wuhan. Cuman data itu salah, harusnya pesawatnya JT2618. Gitu. Itu tadi Bro Aji ini ya, apa namanya? Bunyi pesawatnya. Mau dipasang ya Mas Aji? Ayo. Oh, baru di-download katanya. Ntar tunggu aja sebentar. Jadi gitu ya, supaya jangan salah nih maksudnya. Oke, tetap ada pesawatnya charter dari Wuhan. Tapi nomornya bukan LN gitu loh. Nah, gitu yang salah LN-nya itu. Bukan LN, tapi JT2618. Pesawat lain. JT2618. Berapa orang sih sebenarnya yang datang? Nah, ada datanya juga yang datang itu ya. Ini ada catatannya. Berapa orang sebenarnya ya yang udah datang ke Indonesia gitu kan. Yuk kita lihat ya. Ini aku udah pilihin beritanya loh dari tadi. Aduh, tetap gembira karena kegembiraan itu akan membuat semua penyakit itu nggak suka sama orang yang gembira ya. Nih, baca nih, 24.594 WNA masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta 1 Juni sampai 6 Juli. Jadi kemarin yang 20 orang itu tuh masuk dalam 6 Juli itu. Kan baru 3 Juli kan waktu pertama kali PMKK diberlakukan. Tuh. 25.594 WNA masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta pada 1 Juni sampai 6 Juli. Beritanya kita lihat.
Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mencatat 24.594 warga negara asing telah memasuki Indonesia melalui Bandar Udara Internasional yang berada di Kota Tangerang selama periode 1 Juni sampai 6 Juli, 1 bulan. Jadi kalau hitung rata-rata berapa? Kan 24.000 dibagi berapa dong? Kan itu 6 bulan ya? 1 bulan. Perharinya maksudnya. 1 bulan kan isinya 30 hari. Berarti kalau 24.000 dibagi 30 berapa tuh? 24 bagi 3 sekitar 800. 8.000, sekitar 8.000. Benar? Ya kan? Ya benar. Sekitar 8.000 lebih, bahkan 8.400-an ya. Jadi yang masuk per harinya tuh ribuan. Karena kalau dari 1 Juni sampai 6 Juli itu kan 1 bulan. Kalau 1 bulan 24.000, tinggal 24 dibagi 30, ya kan? Berarti 8 ribuan per harinya. Banyak sekali ya, 8.000 orang per hari, berarti berapa penerbangan tuh? Kabid Tikim Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Sam Fernando berujar, puluhan ribu WNA yang masuk itu berasal dari beberapa negara berbeda. Hah? 800-an. Oh, 800 bukan 8.000 ya. Matematikanya gimana sih? 800. Oh, kalau 800 cuma 2 pesawat dong satu hari. Kan tepat 300-an kan gitu. Tapi banyak juga itu orang semua itu. Oke. Top 5 negara nih. Adapun warga negara yang paling banyak masuk Indonesia melalui Bandar Soekarno-Hatta berasal dari Cina, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia. Top 5 negara pelintas masuk itu Cina, 5.298 orang. Jepang, 2.155 orang. Korea Selatan, 1.731 orang. Amerika Serikat, 1.728 orang. Dan Rusia, 984 orang. Ungkap Sam saat dikonfirmasi. Selain mencatat kedatangan WNA di Bandara Soekarno-Hatta, pihak imigrasi juga mencatat kedatangan WNI dari luar negeri melalui bandara itu. Kata dia setidak-tidaknya ada 46.580 WNI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada periode 1 Juni sampai 6 Juli. Total WNI dan WNA yang datang Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta periode 1 Juni sampai 6 Juli itu ada 71.174 orang. Dia berujar pihaknya juga mencatat keberangkatan WNI dan WNA dari bandara selama periode yang sama. Mulai 1 Juni sampai 6 Juli secara keseluruhan terdapat 69.549 orang yang keluar dari Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Gitu ya. Jadi kita udah lihat jumlahnya, paling nggak tahu. Oh, tadi salah ya 8.000. Makanya berapa pesawat? Kalau 800 sih ya iya dua pesawat. Kalau sepenuh pesawatnya seperti yang terjadi di Wuhan belum dicek sih apakah itu semuanya dari Wuhan itu. Maksudnya itu semuanya, ya dari Wuhan soalnya ya. Mungkin dominan ya. Fadlizon kritik Luhut soal WNA boleh masuk ke Indonesia. Ini Tribun News nih. Saat PPKM darurat, ini arogansi kekuasaan. Ya, kita lihat juga berita dari Prodem, Pro Demokrasi mengatakan pemerintah sadis. Penerapan PPKM hanya ketat ke rakyat, longgar ke asing dan asing, katanya Prodem ya. Tapi Pak Luhut jawab, tidak ada yang aneh dengan kedatangan warga negara Cina ke Indonesia. Jadi gitu ya, beritanya ada beberapa. Kita lihat ya, 11.45 udah deket banget nih sama waktu sholat. Kita sudah berjalan berapa lama ya tadi? 10 apa 15 menit? 19 menit? Wow, udah lama juga ya. Baik, nanti berita Fadli, berita Prodem, juga beritanya Pak Luhut yang bilang nggak ada yang aneh dengan kedatangan WN Cina ke Indonesia, mungkin akan membuat satu wacana sendiri. Nanti kita gabung sama berita yang lain. Mudah-mudahan, loh kok batuk? Aku nggak pernah batuk, kok batuk tiba-tiba, wah harus lebih gembira nih, harus lebih makan makanan enak judulnya ya. Jadi supaya gembira, kita dengerin sholawat ya. Mudah-mudahan hari Rabu ini kita
ngikutin sholawat. Siapa sih yang sholawat? Bukan pensolawat, ini yang sholawat dokter-dokter ya, supaya apa? Karena Bro Aji juga baru ngirimin nama saya, siapa yang suka baca Quran, ternyata ada penjelasannya tuh, tadi mau saya bacain, nanti deh ya saya bacain ya. Ternyata kalau baca Quran itu terjadi kan gini, kalau kita baca hirup napas kan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, gitu kan, itu kan keluar napasnya ngambilnya cepat, ngambilnya satu kaligus, keluarnya pelan-pelan ya. Qad aflaha man tazakka. Kan keluar nafasnya. Nah, itu ternyata sangat bagus. Itu ternyata karunia Allah untuk pembaca Al-Quran. Jadi dia itu memberikan oxigenize ya kepada seseorang. Makanya orang yang baca Quran tuh mukanya terang karena teroksigenasi ya. Jadi terus baca Quran. Mana Quranku ya, biasanya aku promosiin. Ayo baca Quran ya. Nah, ada di situ tuh Qurannya, biasanya aku ambil Qurannya. Aku bilang, ayo baca Quran. Jangan lupa ini oh menarik loh soal baca Quran tuh ya. Nggak apa-apa kan, kita tadi Bro Aji tuh ngirim ke grup, oh bagus penjelasannya, aku sampai wow gitu, terus aku bagi-bagiin deh kemana-mana ya kan. Ya lo kan itu ilmu, harus dikasih dong kalau ilmu ya. Dikirimnya ke secangkir opini ya tadi ya, kalau nggak salah nih ya. Bagus banget nih, aku bacain ya. Dahsyatnya pertukaran udara saat membaca Al-Quran. Di dalam paru-paru terdapat jalur yang bercabang-cabang. Take your breath. Ada jalur yang bercabang-cabang. Dan pada ujungnya, ujung cabang-cabang itu terdapat alveolus yang bentuknya mirip anggur. Oke, disinilah terjadi pertukaran antara oksigen yang kita hirup dengan CO2 yang akan dibuang keluar. Semakin lama durasi interaksi antara oksigen yang kita hirup dengan alveolus ya, yang tadi yang kayak anggur-anggur itu ya, maka akan semakin banyak oksigen yang tercerap. Itu bagus untuk kita, makanya oxygenize. Mau oxygenize nggak usah pergi kemana, baca Quran aja ya. Nah, kapan kira-kira waktu interaksi terpanjang antara alveolus dan oksigen itu terjadi? Salah satu jawabannya pada saat sholat dan tilawah Al-Quran. Sholat dan tilawah Al-Quran. Jadi pada saat sholat dan tilawah kita menghirup udara dalam-dalam. Benar sih kalau aku baca ya, lagi baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi mengeluarkannya dengan pelan-lahan. Pada saat itulah durasi interaksi antara alveolus dan oksigen sangat panjang, sehingga oksigen pun terserap maksimal. Para ilmuwan memberi istilah pada peristiwa itu dengan sebutan sewot, bukan sewot yang versi Indonesia yang kayak saya, suka sewot gitu ya. Sewot is istilah ingkatan dari sholat is an exercise with oxygen therapy. Ada juga ilmuwan yang mengatakan humming is good for your health. Humming, bergumam, tapi nggak boleh murmur. Murmur itu apa? Ngedumel itu nggak boleh. Kalau ngedumel, bergumam boleh. Itulah kenapa orang Muslim yang rajin sholat dan tilawah kelihatan bercahaya, ya. Dan juga sangat baik untuk penyembuhan penyakit karena kebutuhan manusia yang paling esensial yaitu oksigen dapat terpenuhi secara optimal. Ayo nih, siapa nih yang lagi ini? Ternyata orang Muslim panen oksigen setiap kali sholat dan tilawah. Insya Allah, ya, oke? Baca Quran. Aku suka baca Quran, walaupun nggak bagus ya. Oke? Itu dulu. Oh ya, dikonfirmasi aja, nggak apa-apa. Ini kan beritanya berita harapan, berita yang boleh aja ya, karena penelitian itu kan panjang dan bermacam-macam. Yang punya info, katanya Bro Aji di seberang sana tuh, katanya yang punya info, ayo kirim aja ke Neno Warisman Channel, nanti aku bacain. Aku kan seneng sama ilmu ya, yang murah, mudah gitu loh, karena harusnya ilmu itu, penemuan-temuan itu adalah untuk membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih mudah lah semuanya, karena teknologi harus membuat segalanya lebih mudah, ilmu gitu juga. Oke, terus bekerja ya untuk kebaikan karena Allah dan Rasulnya, serta orang mukmin melihat hasil pekerjaanmu dan kelak akan ditampakkan dari sisinya yang gaib tentang apa-apa yang kau kerjakan itu. Dilepas dari ada Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli
ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sholawat yang sebenar-benarnya sholawat ya, tapi ada juga sholawat yang dipraktekkan di pesantren-pesantren, diantaranya adalah sholat yang akan berikut ini dihadiahkan dari Bro Aji untuk Anda semuanya. Sampai ketemu ya di launching jam 2 pada nonton semuanya, dan nanti sore insya Allah kalau ada umur, masih ada waktu, kita ketemu lagi bahas-bahas berita yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 memberi pelajaran bagi kita semua untuk bahu-membahu bersama-sama menghadapinya. Saudaraku, mari kita pererat persaudaraan di antara kita, saling bekerja sama untuk juga menolong sesama di tengah era corona. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Usrulana nilnal muna jalal ana wa farhana wa daru anta zawalahu wal bishru adhahu lana Bushrana nilnal muna jalal ana wa farhana ya nafsu tiri milqa ya ainu qali ayuna hadza jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat asy-syafi yang maha penyembuh. Kita insan-insan medis sesungguhnya menselempangkan selendang Allah asy-syafi yang menyembuhkan. Ladang ibadah, rajut ukhuwah, hidup barokah.